Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam kebahagiaan, dan juga saya mengucapkan selamat Natal bagi saudara-saudara yang merayakannya. Nah, kembali lagi saya hadir di sini ya, Heri Fandaru di channel Sinau Urip ya. Kembali lagi saya tegaskan ya, kalau saya di sini itu sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan pencerita, bukan penulis, bukan penyanyi. Ada yang bilang saya penyanyi, ada apalagi ya. Jadi saya bukan apa-apa, tapi saya di sini tuh hanya ingin bercerita tentang pengalaman-pengalamannya si Didong yang sudah saya sebutkan. Si Didong saya sendiri sebenarnya, tapi biar enak saya bikin cerita. Jadi pengalaman-pengalaman cerita kehidupan yang mungkin bisa menjadi satu hikmah atau inspirasi bagi para pendengar, teman-teman, para penonton, dan semuanya. Jadi mungkin bisa jadi ada hikmahnya. Nah, terus saya mungkin sedikit ini ya, menjelaskan, mungkin bukan disclaimer, tapi jadi gini, mungkin kalau teman-teman ada informasi yang saya sampaikan itu mungkin kayak seolah-olah kesannya itu nggak masuk akal, atau itu pseudoscience, atau gaib, atau mungkin terkesan halu, ya itu nggak apa-apa sih. Maksudnya itu bebas interpretasi para pemirsa, teman-teman. Jadi masing-masing punya interpretasi atau penilaian sendiri. Tapi yang jelas sih saya lebih menggarisbawahi bahwa dari cerita itu, biarpun itu mungkin kesannya halu, tapi itu memang kenyataan saya sendiri, atau mungkin terkesan seperti karangan, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah yang saya garis bawahi adalah pesan atau hikmah yang saya sampaikan itu ada di situ gitu. Hikmah dari cerita itu mungkin bisa bermanfaat untuk anak-anak, atau mungkin buat orang-orang yang udah dewasa ya, atau siapapun yang mendengarkannya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya di situ. Oke, kita mau lanjut ke episode 6. Cerita si Didong episode 6. Masih sama tentang hikmah-hikmah cerita kehidupan. Oke, langsung kita lihat ilustrasinya. Aduh, hari ini makanannya nggak enak. Aku nggak doyan makan, Bu. Jangan gitu, Lele. Makanan itu adalah rezeki. Apa yang ada itu harus dimakan. Jadi kalau nggak ada apa-apa, makan nasi sama kecap ya juga harus dimakan. Itu memang rezekinya seperti itu. Kadang-kadang kan kita bisa makan enak, kadang-kadang yang nggak enak pun bisa jadi enak. Jadi makan aja. Iyo nang, bapakmu tuh dulu itu, ibumu juga itu makan malah lebih parah lagi. Kadang nggak makan, kadang makan nasi jagung. Sekarang tuh kamu udah enak, bisa makan nasi kecap sama kerupuk, itu udah paling enak. Itu udah makan nasinya juga sekarang enak, nggak kayak dulu. Jadi kamu harus latihan tirakat dan bersyukur. Nggih, Bu, Pak. Sekarang aku mau latihan bersyukur. Pokoknya semuanya enak aku makan. Makasih, Bu, Pak. Akhirnya si Didong mengerti, dan dia coba berpikir, iya ya, memang makan itu rezeki. Akhirnya dia sekarang malah melatih dirinya untuk tirakat, prihatin. Kadang-kadang ya disengaja dia makan kerupuk sama kecap, kira-kira bisa ngerasain yang gak enak seperti apa. Ternyata enak juga. Dan sering dia malah lama-lama sering ikutan puasa ibunya. Jadi ya bisa lebih belajar prihatin gitu. Ya, itu tadi ilustrasinya tentang makan. Jadi tentang ya kadang-kadang namanya anak-anak itu kan ya pengennya yang enak terus ya, pengen makan yang enak terus, jadi seleranya dia. Terus yang namanya orang tua itu kan juga, namanya zaman dulu itu waktu Didong masih kecil itu memang kehidupan tuh belum seperti sekarang yang mudah, makanan tinggal order, tinggal datang ke rumah bisa makan apa aja. Lalu ya pokoknya serba instan. Sekarang itu semua bisa serba instan dan cepat.
Jadi anak-anak sekarang memang lebih mudah dan banyak pilihan, dan itu juga yang membuat menurut saya sih belum bisa membentuk karakter seorang anak yang tough gitu ya, kayak zaman saya dulu ya. Jadi mungkin zaman adik saya sendiri yang beda 10 tahun pun udah berbeda dengan zaman saya yang masih istilahnya anak pertama yang orang tuanya masih struggling gitu. Kemudian waktu adik saya yang beda 10 tahun yang terakhir itu udah banyak pilihan juga, apalagi sekarang ya, kayak contohnya kayak anak saya itu kalau nggak makan ini nggak mau gitu, padahal saya makan apa aja sikat gitu, kecuali satu yang memang nggak bisa, yaitu ada satu makanan yang mungkin agak fobia dan nggak bisa, tapi itu kan pengecualian. Tapi kalau yang lain mah udah sikat aja gitu. Kayak gitulah. Jadi ini ada hikmahnya tuh. Jadi si Didong itu memang ya memang dilatih untuk prihatin dengan secara sengaja dan secara nggak sengaja, karena memang kondisi ekonomi waktu itu ya memang orang tua itu gajinya habis untuk macam-macam gitu, emang kebutuhan dan ya untuk bangun rumah, untuk nampung sekolah dan lain-lain. Jadi memang dibiasakan untuk menerima apa yang ada gitu, jadi termasuk makanan itu sendiri. Nah, padahal ya mungkin masih kecil, tapi nggak ada emang itu menurut saya sih pendidikan yang benar. Jadi yang pendidikan basic yang benar untuk anak-anak gitulah ya. Jadi ceritanya itu memang nggak setiap hari bisa makan sesuai ya selera anak-anak gitu ya. Kadang-kadang ya kok ini nggak enak, kok ini nggak enak. Itu adalah ya mungkin anak-anak sih pengennya kayak temennya, bisa beli snack, bisa apa kayak gitu-gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua juga mengajarkan hal seperti itu dengan menceritakan pengalamannya dia waktu masih jadi anak-anak juga, bahwa zaman dulu lebih parah lagi gitu. Jadi zaman paceklik itu untuk makan nasi aja susah gitu, beras jatah aja susah gitu. Jadi ya kadang makan makanan yang kurang layak dimakan, kadang udah nasi yang udah jadi karak istilahnya itu, yang udah yang udah intip itu pokoknya udah dipanasin berkali-kali, udah nggak layak. Terus kadang-kadang juga dicampur sama nasi jagung. Tapi itu ya memang itu adalah warisan kebudayaan, warisan budi pekerti yang baik sebenarnya, untuk menjadikan seseorang tuh punya jiwa yang lebih legowo, lebih prihatin gitulah ya. Jadi itu yang ditularkan oleh orang tua si Didong kepada dia, pada anaknya, terutama pada saat itu emang baru punya 2 anak. Jadi ya adiknya yang kedua, jadi yang ketiga belum lahir. Jadi hikmahnya adalah dari cerita makanan itu akhirnya bisa menjadi hikmah yang luas. Jadi bisa menerima situasi apapun kondisinya. Jadi nggak cuma ketakutan aja, kalau ketakutan udah lewat ya, masalah ketakutan soal hantu itu udah lewat, tapi udah mulai ketakutan tentang kehidupan itu akhirnya juga menjadi salah satu poin, karena pelajaran dari soal makanan itu. Jadi kata-kata yang paling diingat oleh si Didong itu adalah kalau makan itu jangan pilih-pilih gitu. Jadi bapaknya tuh bilang kalau makan itu apa yang jadi makan itu, karena makan itu rezeki gitu. Jadi itu adalah pemberian Tuhan dan masih bagus, masih bisa makan. Di sana tuh masih banyak orang yang belum bisa makan. Dulu tuh bapak dan ibu juga seperti ini, lebih parah lagi dari kalian gitu. Itu dari yang paling diingat, dan akhirnya tuh bisa menerima kondisi yang lebih buruk dari itu, dan bisa membangkitkan keinginan untuk aku harus lebih baik dari itu, aku harus lebih maju dari itu gitu. Jadi jadi waktu kecil itu memang sudah diajarkan pengalaman seperti itu, untuk selalu prihatin, menerima legowo, kemudian menerima, bersyukur dengan keadaan yang ada sekarang gitu, seperti itu. Jadi nggak pilih-pilih gitu. Ya memang itu zaman yang berbeda dengan sekarang, memang pilihan udah banyak, tapi nggak ada salahnya kalau itu bisa menjadi hikmah atau inspirasi untuk anak-anak sekarang gitu. Nah jadi sejak itu sekitar umur 11 mulai SD, mulai masuk ke kelas 6 itu memang si ibu itu juga mengajarkan bahwa kamu harus coba puasa Senin Kamis gitu, untuk
mulai ini karena mau ujian, mau eptanas segala macam bla 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 gitu, biar menjadi punya ya istilah sesimpel biar digampangkan dilancarkan oleh Tuhan kayak gitu. Akhirnya ya dari situ pun ikutan ibunya berpuasa, belajar, mulai ikutan apa sih tujuannya tahajud itu untuk apa, mulai saat malam, karena orang kalau zaman dulu kan diajarkan kalau bisa itu melek malam, kalau punya punya hajat tuh melek malam, maksudnya jam 3 pagi bangun, kamu sholat menghadap Tuhan, terus semoga dilancarkan. Nah itu tuh juga pelajaran seperti itu tuh membekas, jadi akhirnya tuh dari tirakat tuh kan artinya perjalanan ya, atau tarekat atau tirakat tuh perjalanan untuk sesuatu tujuan yang mulia gitu, untuk keberhasilan. Jadi memang dari kecil diajarkan seperti itu, dari puasa, dari menerima apa adanya, kemudian bersyukur. Nah kayak gitu-gitu tuh diajarkan untuk menjadi bekal nanti kehidupan kehidupan dewasa gitu ya. Dan hal itu terbawa hingga kehidupan yang saat ini udah dewasa, dan memang jalan tirakat bagi orang Jawa sendiri. Kebetulan orang Jawa yang memang antara Islam, tapi Islam ya yang ada budaya Jawanya itu sangat kental di ajaran orang tua, ajaran ini. Jadi kebetulan, dan karena si Didong itu lahir di keluarga yang secara pendidikan agama juga kurang, tapi pendidikan budi pekerti saya rasa cukup baik. Pendidikan agama itu kan ya memang diajarkan oleh lingkungan ya, artinya harus belajar mengaji, harus belajar di masjid, di langgar, musola gitu-gitu waktu kecil ya, sekedar mendapatkan pengetahuan dasar tentang kehidupan beragama, karena kebetulan mayoritas beragama Islam, ya udah ikut di situ. Jadi memang pilihannya karena ikut orang tua, dan memang ya seperti itu ya, memang anak-anak ya seperti itu ya. Jadi ya berada di lingkungan yang seperti itu, akhirnya ikut. Dan memang lingkungan Jawa pun juga cukup kuat, karena memang ada ajaran-ajaran budi pekerti yang disinkronkan dengan ajaran agama Islam, itu yang menjadi satu khasanah yang cukup kaya. Jadi memang punya karakteristik sendiri untuk orang-orang untuk lingkungan sekitar itu ya, antara budaya dan agama itu ngeblend jadi satu saat itu. Jadi nggak ada perbedaan yang kayak seperti sekarang itu kan banyak dibedakan, banyak yang budaya sama agama nggak boleh dijadikan satu. Nah, itu kan sekarang tuh kayak gitu kan, sejak fenomena banyaknya hijrah yang waktu itu, yang saya juga sempat ikut-ikutan. Jadi ya memang berbeda gitu. Tapi kembali lagi, karena basicnya itu ya sebagai orang Jawa ya, nilai-nilai luhur dipekerti ya, itu semua memang udah diajarkan dari kecil gitu, terutama ilmu tentang tirakat. Jadi hikmahnya tentang tirakat itu ya memang sudah diajarkan sejak dulu gitu. Iya sih, kayaknya cukup. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi soal cerita ini. Yang jelas sih tadi ya, itu cuma cerita cerita sedikit bahwa ya memang kita tuh nggak boleh milih-milih sesuatu. Jadi memang harus hadapi apa yang kita hadapi saat ini di depan mata. Ya itu kan makanan itu kan cuma belajar tadi itu ya, cara memilih makanan waktu kecil, pilih-pilih makanan itu kan belajar. Kemudian orang tua mengajarkan hikmah seperti itu, dan ketika udah dewasa ya trigger atau ujian untuk menjadi lebih berat itu akhirnya menjadi lebih berat gitu. Contohnya misalkan waktu kecil nggak boleh milih makanan, nanti lama-lama nggak boleh milih ini, nggak boleh milih itu. Misalkan kayak tempat tinggal, saya bukan pilihan saya tempat tinggal di sini atau di mana, atau saya nggak mau. Akhirnya nggak ada kata nggak mau, ya udah emang ini kenyataan yang harus dihadapi gitu. Apapun situasinya itu kenyataan yang harus dihadapi. Kesimpulannya lebih ke situ sih, hakikat atau hikmahnya itu, yaitu ilmu hakikatnya itu. Jadi hakikat dari tirakat, dari menerima dengan lapang dada, ikhlas, syukur dan lain-lain itu. Jadi menerima apapun situasi dan kondisinya gitu. Jadi saat ini seperti ini, dimana segala macam enak nggak enak ya itu diterima dengan lapang dada seperti itu. Itu yang hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita tentang makanan tadi itu, yang diajarkan oleh orang tua, bahwa kita nggak boleh pilih-pilih apapun itu situasinya. Ya intinya sih kayak gitu sih hikmah yang bisa diambil.
Baik, teman-teman pemirsa, rasanya cukup untuk episode ke-6 ini. Cukup sekian dulu. Semoga cerita ini ada hikmahnya, ada manfaatnya, dan juga ada kebaikan-kebaikan yang bisa diambil. Ya, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, dan salam sehat selalu.